Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kacandra Nugroho. Di sini saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi yang berjudul Nilai-nilai luhur dalam Katolik. Latar belakang dari pembuatan video ini adalah yang pertama, yaitu belajar memahami sudut pandang dari agama yang tidak dianut untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, mengerti bahwa keberadaan perbedaan bukan berarti tidak dapat hidup berdampingan dalam keharmonisan. Selanjutnya adalah sejarah lahirnya Kristen Katolik. Menurut tradisi suci Kristen Katolik, titik anjak sejarah Gereja Katolik adalah pribadi dan ajaran Yesus Kristus, yaitu sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan 30 Masehi. Dan Gereja Katolik merupakan kesinambungan dari jemaat Kristen mula-mula bentukan murid-murid Yesus. Dalam dokumen resmi Gereja Katolik dicatat bahwa Paus Santo Linus adalah pemimpin kedua dari Kesatuan Gereja Katolik di kota Roma. Gereja Katolik mengidentifikasikan Linus sebagai Paus kedua setelah Rasul Santo Petrus. Gereja Katolik menghormati uskup-uskupnya sebagai para pengganti rasul-rasul Yesus dan menghormati uskup Roma sebagai satu-satunya pengganti Santo Petrus, rasul yang berkarya di kota Roma pada abad pertama Masehi sesudah ditetapkan Yesus menjadi kepala gereja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Kristen Katolik. Pada awalnya agama Kristen tersebar ke seantero wilayah Kekaisaran Romawi dan mengalami penganiaya karena bertentangan dengan kepercayaan pangan yang kala itu berstatus agama negara. Ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung berkuasa 306 sampai 337 Masehi, agama Kristen mulai bertransisi menjadi agama dominan di Kekaisaran Romawi. Pada tahun 380, agama Kristen Katolik ditetapkan Kaisar Theodosius I menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Agama Kristen menjadi agama negara Kekaisaran Romawi sampai Kekaisaran Romawi Barat runtuh dan bertahan menjadi agama negara Kekaisaran Romawi Timur sampai kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Pada abad ke-11, kerenggangan hubungan antara gereja Yunani di dunia Timur dan gereja Latin dunia Barat akhirnya berujung pada skisma Akbar. Pada abad ke-15 terjadi gerakan reformasi Protestan dan gereja Katolik menanggapi dengan gerakan pembaharuan internal pada sekitar abad ke-16 yang dikenal dengan sebutan kontra-reformasi. Pada abad-abad selanjutnya, agama Kristen Katolik menyebar ke segenap penjuru dunia walaupun mengalami penurunan jumlah pemeluk di Eropa akibat pertumbuhan agama Kristen Protestan dan berkembangnya filsafat dan sains pada abad pencerahan maupun sesudahnya. Perbedaan umum antara Katolik dan Protestan. Kristen Katolik, poin pertama adalah umat Katolik berdoa dengan diawali dengan perbedaan umum antara Katolik dan Protestan. Kristen Katolik, poin pertamanya adalah umat Katolik berdoa dengan diawali dan diakhiri dengan tanda salib, yakni gerakan menyentuh kening, dada, dan kedua sisi bahu. Umat Katolik memiliki 7 sakramen, yaitu pembaptisan, penguatan Ekaristi, pernikahan, pengurapan, imamat, dan pengakuan dosa. Umat Katolik seluruh dunia mengakui Paus yang berkedudukan di Vatikan sebagai pemimpin dan pengganti tugas Rasul Santo Petrus. Katolik memiliki bagian tambahan di antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Deuterokanika. Dalam gereja Katolik terdapat penggunaan instrumen-instrumen simbolik seperti rosario dan patung untuk sarana pengajaran dan visualisasi. Kristen Protestan, umat Kristen berdoa dengan melipat tangan dan menutup kedua matanya tanpa ada gerakan-gerakan khusus yang harus diikuti. Kristen Protestan hanya mengakui 2 sakramen, yaitu pembaptisan dan Ekaristi. Kristen Protestan tidak memiliki struktur hierarki organisasi seperti Katolik. Protestan hanya mengakui kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam gereja Protestan biasanya tidak menggunakan instrumen-instrumen simbolik untuk pengajaran atau visualisasi. Biasa lambang salib digunakan sebagai ornamen.
Nilai kekristenan Katolik. Merujuk pada Alkitab, hal utama dalam kekristenan adalah pengampunan dan kasih. Selain itu, dalam Galatia 5 ayat 22-23 disebutkan terdapat 9 buah roh yang merupakan sikap hidup benar sebagai Kristiani. Yang pertama adalah kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape yang merupakan kepedulian secara cuma-cuma dan tidak menginginkan balasan. Menggambarkan kasih Tuhan yang tanpa pamrih kepada dunia ini. Pada Matius 12 ayat 29-31, Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dan sesama merupakan hukum yang terutama. Yang kedua, sukacita. Sukacita bukanlah kesenangan yang semata, tapi merupakan kebahagiaan sejati yang bersumber dari Roh Kudus. Tentang sukacita ini dituliskan pada Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika ayat 5-16. Yang ketiga, damai sejahtera. Merupakan kedamaian dan perasaan yang tenang dirasakan ketika kita bersandar kepada Tuhan serta jauh dari keadaan yang kacau balau. Yesus sendiri pernah berkata tentang damai sejahtera kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 27. Selanjutnya, kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan untuk menanggung aniaya, perlakuan buruk, serta kemampuan untuk menahan diri. Beberapa kitab yang membahas tentang kesabaran yakni Ibrani 10 ayat 36, Kolose 3 ayat 12-23, dan Kolose 1 ayat 11-12. Selanjutnya, kemurahan. Kemurahan adalah tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Kemurahan ini merupakan perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, dan bersikap penuh rahmat. Selanjutnya adalah kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk serta kemampuan untuk menahan diri. Beberapa kitab yang membahas tentang kesabaran yakni Ibrani 10 ayat 36, Kolose 3 ayat 12-13, dan Kolose 1 ayat 11-12. Lalu buah kemurahan. Kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Kemurahan ini merupakan perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, dan bersikap penuh rahmat. Selanjutnya ada kebaikan. Kebaikan merupakan perilaku yang menunjukkan kebajikan, kemuliaan, dan segambar dengan kehendak Allah. Lalu ada kesetiaan, adalah mendedikasikan diri kepada Allah dan tidak berpaling pada yang lainnya. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Selanjutnya, kelemah lembutan. New Spirit Filled Life Bible mendefinisikan kelemah lembutan sebagai disposisi yang bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosi. Orang yang mempunyai kualitas ini mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki keluruhan, dan menguasai jiwanya sendiri dengan baik. Selanjutnya atau yang terakhir adalah penguasaan diri. Bersumber dari kata Yunani ekrateia, bermakna mempunyai kuasa atas kelakuan sendiri. Kata yang sama dipergunakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ke 7. Prinsip-prinsip sosial gereja Rerum Novarum, surat ensiklik Paulus 13 yang terkenal tentang ajaran sosial gereja yang berjudul Rerum Novarum, menyebutkan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Menghormati kepemilikan pribadi. 2. Manusia dapat memimpin dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. 3. Menghormati hak-hak keluarga. 4. Sistem sosialisme harus ditentang karena mengambil alih hak dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. 5. Gereja dibutuhkan untuk membantu mengarahkan nilai-nilai kehidupan dan perbuatan manusia. 6. Hubungan antara para pengusaha, pemilik, dan pekerjaan harus selaras untuk menjaga keseimbangan kehidupan politik dan masyarakat. Nomor 7. Kebenaran yang besar, penting. Kristus yang menyatukan kedua kelas dalam masyarakat dengan ikatan persahabatan dan saling pengertian. 8. Penggunaan uang dengan bijaksana. 9. Martabat pekerjaan harus diperhatikan dengan semangat persaudaraan. 10. Gereja dapat berperan membantu negara dengan berpihak pada kaum miskin. 11. Keadilan untuk semua pihak. 12. Pemerintah bertugas sebagai pelindung masyarakat, terutama dalam melindungi secara hukum akal hak kepemilikan pribadi. 13. Hak-hak
para pekerja juga harus dilindungi, yaitu kepemilikan mereka dan terutama hak kepentingan mereka dalam hal rohani dan mental. 14. Jam kerja harus memberikan waktu istirahat dan dimungkinkan kaum wanita agar dapat mengasuh anak-anak mereka. 15. Keuntungan adanya kepemilikan manusia akan dapat bekerja lebih keras demi mendukung kehidupan keluarganya. 16. Asosiasi pekerjaan membantu para pekerja dengan menghubungkan mereka dengan pemilik pengusaha. 17. Prinsip organisasi asosiasi membantu memperbaiki kaum pekerja, memperbaiki keadaan mereka, yaitu jiwa raga dan kepemimpinan mereka, dan juga terutama hubungan mereka dengan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.